Pernahkah kau duduk termenung dalam gelap malam, memandangi atap rumah sambil memeluk lutut sebab dompet kosong dan utang mencekik? Pernahkah hatimu menjerit tapi tak ada tempat berteriak? Kau lihat isi lemari dapur mulai menipis, suara anak-anak merengek minta jajan, dan kau hanya bisa tersenyum pahit, menutupi kepanikan yang meledak-ledak dalam dada. Ketika hidup terasa sempit, seolah-olah rezeki lari menjauh dan pintu-pintu semua tertutup, jangan buru-buru menuduh Tuhan tak peduli. Jangan cepat-cepat menyerah, sebab bisa jadi itu bukan kutukan, tapi undangan. Undangan dari Allah untukmu agar kembali pulang. Uang memang tak di tanganmu, tapi lihatlah nikmatnya tak pernah berhenti mengalir. Masih ada udara untuk bernapas, kaki untuk berjalan, dan hati yang masih bisa berharap. Dan justru di saat itulah, saat seluruh sandaranmu runtuh, Al-Quran datang bukan hanya sebagai kitab bacaan, tapi sebagai petunjuk hidup yang memelukmu dalam kefakiran. Allah tak sekadar menciptakan manusia, lalu membiarkannya terombang-ambing. Al-Quran mengajarkan bahwa di balik sempitnya harta, tersimpan rahasia luasnya makna. Mungkin kau tak punya uang, tapi boleh jadi Allah sedang memperkenalkanmu kepada kekayaan yang tak bisa dibeli, yaitu tauhid, sabar, dan tawakal. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tapi kunci yang menunggu kau genggam. Tak perlu menunggu jadi kaya untuk bersyukur, tak perlu menunggu bebas utang untuk tenang. Karena ketenangan tidak datang dari banyaknya uang, tapi dari dekatnya hati dengan Tuhan. Maka duduklah sebentar, tarik napas panjang, mari kita buka Al-Quran bersama, biar ia berbicara, biar ia menyembuhkan. Sebab saat dirimu tak punya apa-apa, kau masih punya satu hal yang tak akan pernah habis, janji Allah. Rezeki itu bukan hanya uang. Ketika kita mengatakan, aku sedang tidak punya apa-apa, seringkali itu berarti, aku sedang tidak punya uang. Padahal, benarkah engkau tak punya apa-apa? Bukankah masih ada tubuh yang kuat, akal yang waras, keluarga yang mencintai, dan iman yang meski goyah masih menyala? Di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah membatasi makna rezeki hanya sebatas harta. Justru yang lebih utama adalah rezeki batin, ketenangan jiwa, kesabaran, iman, dan ilmu. Rezeki bukan hanya apa yang masuk ke kantong, tapi juga yang masuk ke dalam hati. Allah berfirman, dan kami telah menjadikan untuk kamu di bumi itu segala macam keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu bukan pemberi rezeki kepadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 20. Lihatlah ayat ini. Allah menyebut bahwa Dia telah menjadikan bumi penuh keperluan hidup, bukan keperluan uang. Allah menciptakan pohon yang berbuah, air yang mengalir, hewan yang bisa dimakan, dan tanah yang bisa ditanami. Semuanya adalah bentuk rezeki, walaupun tidak selalu berupa lembaran rupiah atau saldo digital. Tapi mengapa kita merasa miskin? Karena kita terlatih menilai rezeki hanya dari sisi materi. Kita diajarkan bahwa sukses adalah ketika uang banyak, rumah mewah, kendaraan bagus, dan saldo rekening tebal. Padahal, betapa banyak orang yang memiliki semua itu tapi hatinya kosong, rumahnya sunyi, dan tidurnya gelisah. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sederhana hidupnya, tapi hatinya penuh syukur, wajahnya bersinar, dan tidur malamnya nyenyak karena bebas dari beban dunia. Inilah yang diajarkan Al-Quran. Ketika kita merasa kekurangan, Allah mengajarkan agar melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Barangkali Allah sedang menyelamatkan kita dari kesombongan, dari cinta dunia yang berlebihan. Barangkali Allah sedang mengajarkan makna, cukup itu bukan tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa dalam engkau bersyukur. Bukankah Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika saat ini kau sedang dalam kondisi tidak punya uang, jangan dulu merasa tak punya daya. Mungkin Allah sedang menyiapkan hatimu untuk menjadi ladang syukur. Karena orang yang mampu bersyukur dalam kefakiran, akan lebih mampu bersujud dalam kelimpahan. Dan ingatlah, Allah tidak menilai manusia dari isi dompetnya, tapi dari isi hatinya. Kunci rezeki ada pada takwa dan tawakal. Di antara manusia, ada yang mengejar rezeki seperti mengejar bayangan. Mereka berlari siang malam,
mencari uang ke ujung dunia. Namun hatinya tetap gelisah, merasa tak pernah cukup. Sementara ada pula yang berjalan tenang, bersandar pada Allah, dan rezeki datang menghampiri dari arah yang tak ia duga. Apa bedanya? Takwa dan tawakal. Allah berfirman dengan penuh jaminan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Takwa bukan hanya amal ritual. Takwa adalah cara hidup. Ia adalah keputusan untuk hidup sesuai dengan rambu Allah. Menjauhi yang haram walau menggiurkan, memilih yang halal walau sedikit, dan menjaga kejujuran walau menyakitkan. Dan lihatlah, Allah tidak menyebut usaha keras sebagai kunci rezeki, tetapi takwa. Ini bukan berarti kita duduk diam, tapi takwa adalah fondasi, usaha adalah bangunannya, dan tawakal adalah atapnya. 3 hal ini tak bisa dipisahkan. Orang bertakwa tetap bekerja, tapi ia tidak menjual keimanannya demi profit. Orang bertawakal tetap bergerak, tapi hatinya bergantung pada Allah, bukan gaji atau manusia. Ketika kita tidak punya uang, hati kita sering gelisah. Tapi kegelisahan itu bukan karena uangnya yang tidak ada, melainkan karena tawakalnya yang rapuh. Kita terlalu bersandar pada makhluk, lupa bahwa semua rezeki hakikatnya dari Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki. Mari kita belajar dari Maryam. Dalam kondisi sendirian, lemah, dan hendak melahirkan di bawah pohon kurma, Allah memerintahkannya untuk menggoyang batang pohon. Padahal batang kurma itu keras dan mustahil digoyang wanita lemah. Tapi Maryam tetap disuruh berikhtiar. Allah tidak membiarkan hambanya duduk pasrah tanpa gerak. Namun lihatlah hasilnya. Kurma basah pun jatuh dan mengenyangkan Maryam. Ini adalah pelajaran hidup. Usaha kita mungkin kecil, tapi jika dilandasi takwa dan dibungkus tawakal, hasilnya akan besar. Karena bukan usaha yang menghasilkan rezeki, tapi Allah yang memberikannya melalui usaha. Jadi saat dirimu tidak punya uang, jangan buru-buru panik. Lihat ke dalam dirimu, apakah kau masih menjaga sholatmu? Apakah mulutmu masih bersih dari gibah dan sumpah palsu? Apakah hatimu masih yakin bahwa Allah cukup? Bila belum, mungkin Allah sedang mengingatkan, perbaiki takwamu dan aku akan bukakan jalan keluar untukmu. Sedekah di tengah kesulitan. Jika seseorang berkata padamu, kalau kamu sedang tak punya uang, bersedekahlah, mungkin kau akan tersenyum pahit. Sebab bagaimana bisa memberi saat diri sendiri kekurangan? Tapi justru disinilah letak keajaiban logika langit. Apa yang tampak tidak masuk akal di dunia, justru adalah rahasia kelapangan dalam pandangan Allah. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat ini, sedekah bukan hanya sekadar pemberian. Ia adalah benih yang ditanam di ladang tak terlihat. Mungkin kita memberi Rp1.000 hari ini, tapi Allah menjanjikan tumbuhnya 700 kali lipat, bahkan lebih, di waktu dan cara yang tak terduga. Dan ingat, janji ini datang dari Allah, bukan manusia. Sedekah di tengah kelapangan itu biasa. Tapi sedekah di tengah sempitnya hidup, itulah yang luar biasa. Karena itu menunjukkan keyakinan bahwa rezeki tidak bergantung pada jumlah uang di tangan, tapi pada keyakinan di dalam hati. Saat dirimu tak punya uang, justru saat itu peluangmu untuk meraih pahala yang besar terbuka lebar. Sedekahmu tidak diukur dari nominalnya, tapi dari tingkat keyakinanmu kepada Allah. Jika kau hanya punya 5.000 dan kau berbagi 1.000 dengan orang lain, itu bukan sekadar bantuan. Itu adalah pernyataan iman. Dan lihat bagaimana Allah menjanjikan balasannya. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Kau tak perlu tahu bagaimana caranya. Bisa jadi balasannya bukan dalam bentuk uang, tapi berupa ketenangan hati, kesehatan keluarga, anak yang saleh, atau pekerjaan yang tak disangka-sangka. Bahkan jika balasannya belum datang di dunia, ia telah ditabung di akhirat dalam bentuk yang lebih indah dan abadi. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Justru saat itulah kau sedang diuji. Apakah kau percaya pada janji manusia atau janji Tuhan? Jadi ketika dirimu tidak punya uang, jangan tahan tanganmu dari kebaikan. Bahkan senyum yang tulus, segelas air atau nasi bungkus yang kau bagi, bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Sebab di mata langit bukan besar kecil yang dilihat,
Tapi dari mana dan untuk apa ia diberi? Doa, istighfar, dan rezeki yang mengalir dari langit. Saat semua jalan terasa buntu, satu-satunya pintu yang tak pernah tertutup adalah pintu langit. Di saat dompet kosong, utang menumpuk, dan usaha seakan tak membuahkan hasil, Al-Quran mengajarkan satu amalan lembut tapi dahsyat, doa dan istighfar. Pernahkah kau merenungi doa Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Perhatikan rangkaiannya. Nabi Nuh tidak mengatakan bekerjalah agar hujan turun, agar harta datang, agar kebun tumbuh. Tapi ia mengatakan beristighfarlah. Seolah-olah rezeki duniawi yang kita kejar siang dan malam itu bisa datang dengan memperbanyak istighfar. Mengapa? Karena dosa-dosa adalah penghalang terbesar turunnya rezeki. Seperti sampah yang menyumbat aliran air di sungai, begitu pula maksiat yang menyumbat derasnya rezeki. Mungkin Allah sudah menetapkan rezekimu, tapi ia tertahan oleh perbuatanmu sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap kesempitan, memberi solusi bagi setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Apa artinya ini? Bahwa solusi atas kegelisahanmu bukan hanya kerja keras tapi juga kerja hati. Mulutmu harus bekerja mengucap astagfirullah, bukan sekadar lisannya, tapi juga jiwanya yang benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah. Kadang kita terlalu fokus pada kalkulasi manusia, lupa bahwa Allah lah yang menggenggam setiap takaran rezeki. Kita bertanya, gimana caranya dapat tambahan penghasilan? Padahal bisa jadi jawabannya adalah, bersihkan dosamu. Ada orang yang rezekinya datang setelah ia memperbaiki wudunya. Ada yang setelah ia tinggalkan riba. Ada yang setelah ia minta maaf pada ibunya. Dan ada pula yang setelah ia menangis dalam sujud malamnya, mengadu dalam bahasa yang tak terdengar, tapi didengar oleh Tuhan seluruh alam. Doa bukan sekadar pelengkap, ia adalah senjata. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Maka jika kau sedang dalam kondisi sulit, menangislah di hadapannya. Jangan hanya menangis karena tak punya uang, tapi menangislah karena terlalu lama jauh darinya. Dan yakinlah, tangisan itu tidak sia-sia. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang pulang, apalagi yang pulang dengan luka dan harapan. Yakinlah janji Allah itu pasti dan tak pernah tertukar. Ada saat-saat dalam hidup ketika langit terasa mendung sepanjang waktu. Engkau bangun di pagi hari tanpa harapan, memikirkan bagaimana caranya bertahan satu hari lagi. Di kantong hanya tersisa receh, utang terus menekan, dan tak ada yang benar-benar mengerti perasaanmu. Di tengah keterpurukan itu, Al-Quran tak datang sebagai teori kosong. Ia datang sebagai pelita yang menyala dalam kegelapan. Allah berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikan ayat ini diulang 2 kali oleh Allah. Bukan karena lupa tapi karena ingin menguatkan. Allah tahu hambanya kadang terlalu lemah untuk percaya. Maka dia ulangi janji itu. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan mungkin, tapi pasti. Ini bukan sekadar motivasi, tapi pernyataan Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Jika sekarang kau berada di lembah gelap, ketahuilah bahwa cahaya telah disiapkan. Tak ada malam tanpa fajar, tak ada luka tanpa obat, tak ada ujian tanpa hikmah. Kadang kita berkata, sudah berdoa, sudah usaha, tapi kenapa belum berubah? Jawabannya sederhana, karena waktunya belum datang. Allah sedang mengatur segalanya agar nanti, ketika pertolongan itu tiba, hatimu telah siap menerimanya dengan penuh syukur, bukan dengan sombong. Bisa jadi Allah belum beri uang hari ini, karena Dia sedang menyelamatkanmu dari keburukan yang datang bersamanya. Bisa jadi Dia menunda pekerjaan yang kau impikan, karena Dia tahu jika kau terima sekarang, kau justru akan jauh darinya. Allah bukan hanya melihat kebutuhanmu hari ini, tapi juga masa depanmu yang kau tak tahu. Dan di saat seperti ini yang paling penting adalah satu, yakin. Yakin bahwa Allah tidak tidur. Yakin bahwa Allah tahu persis isi hatimu. Yakin bahwa tidak ada satupun pengorbananmu yang sia-sia.
Meskipun tak seorang pun melihat tangisan dan perjuanganmu, Allah menyaksikannya seluruhnya. Bersabarlah. Rezeki yang tertunda bukan rezeki yang hilang. Ia hanya sedang menunggu waktu terbaik untuk datang, saat dirimu lebih siap, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Karena Allah tak hanya ingin memberimu uang, tapi juga hati yang bersih dan iman yang kuat. Dan ketika akhirnya rezeki itu datang, kau akan mengerti mengapa ia harus ditunda. Kau akan mengerti mengapa Allah izinkan kau menangis, karena dari tangis itulah tumbuh kekuatan, dan dari kesabaran itulah lahir kebijaksanaan. Jangan menyerah, jangan berburuk sangka pada Tuhanmu, karena selama engkau masih berpegang pada talinya, takkan ada malam yang terlalu panjang, dan janjinya akan selalu datang, tepat pada waktunya. Saat tak punya apa-apa, engkau masih punya Allah. Hidup tak selalu mudah. Ada masanya engkau merasa tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa. Uang habis, harapan redup, dan langkah pun nyaris terhenti. Tapi ketahuilah, selama engkau masih punya Allah, engkau tak pernah benar-benar kehilangan. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca saat lapang. Ia adalah pelita di saat gelap, penuntun saat tersesat, dan penghibur saat semua pintu tertutup. Ia mengajarkan kita bahwa rezeki bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan, bahwa yang penting bukan seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa dalam kau percaya pada janji Tuhan. Bila kau merasa dunia menelantarkanmu, ingatlah bahwa Allah sedang mendidikmu. Bila kau merasa tak kuat lagi, ingatlah bahwa kekuatan bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari doa yang kau bisikkan dalam sujud panjangmu. Saat kau tak punya uang, mungkin itu adalah cara Allah menyingkirkan kesombongan. Saat kau tak punya jabatan, mungkin itu cara Allah menyelamatkan hatimu dari keserakahan. Saat semua tampak gelap, mungkin itulah cara Allah memperkenalkanmu pada cahayanya. Jadi jangan berhenti melangkah, jangan berhenti berharap. Sebab yang menanti di ujung jalan bukan hanya rezeki yang kau impikan, tapi juga versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bertauhid. Dan satu hal yang harus selalu kau jaga dalam hati, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang terus mengetuk pintunya. Meski tanganmu kosong, tapi jika hatimu penuh iman, kau sedang menggenggam segalanya.